Oke, kita buka sama-sama Ulangan pasal yang ke-31, ayatnya yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-31 ayat 8 ini adalah ayat yang memberitahu kita bahwa itulah kemahahadiran Tuhan. The omnipresence of God, kemahadiran Tuhan itu ada di ayat ini. Karena kemahadiran Tuhan itu berarti Tuhan ada di saat ini bersama dengan kita, Tuhan ada di hari esok bersama dengan kita. Penyertaan Tuhan yang hari ini kita sedang bahas dari pagi tadi, penyertaan Tuhan itu seringkali kita nggak ngerti esensinya, kita nggak ngerti artinya. Dan seringkali itu tidak menjadi tujuan kehidupan manusia, karena biasanya yang kita kejar adalah jawaban doanya. Sangat bahaya ketika kita mengejar jawaban doa, kita kehilangan banyak kesempatan di dalam masa penantian jawaban doa. Setiap kali ada masa penantian jawaban doa, di situ ada momen di mana kita mengalami Tuhan di dalamnya. Karena setiap kali kita mencari Tuhan, kita punya pengharapan, karena di dalam hidup ini pengharapan tidak akan pernah selesai sampai kita nanti menutupkan mata di bumi ini. Pengharapan itu akan selalu ada, itu sebabnya manusia itu selalu punya doa yang dinaikkan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Ketika kita nggak duduk seperti Maria, mengerti isi hati Tuhan, mengerti firman Tuhan, setiap hari firman itu jadi makanan kehidupan, kita nggak merenungkan firman, kita tidak mau mengerti dengan benar. Yang terjadi adalah orang-orang yang disebut orang Kristen pun kecewa sama Tuhan akhirnya. Karena ketika kita datang kepada Tuhan dengan segenap apapun usaha kita, kita mulai berpikir bahwa usaha saya udah lakukan ini, harusnya akan membuahkan hasil, yaitu jawaban doa. Kalau pola pemikiran kita masih seperti begitu, itu pola pemikiran agamawi. Karena semua agama, termasuk agama Kristen, akan mengajarkan, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, supaya Tuhan berkenan, nanti Tuhan jawab doamu. Makanya khotbah-khotbah Injil kemakmuran laku di mana-mana. Dan itu bukan Injil sebenarnya. Itu bagi saya eksploitasi dan manipulasi. Dan kemudian mulai didengungkan juga di dalam gereja-gereja, dan didengungkan salah satu yang saya paling gak setuju adalah ketika ada orang ngomong begini, kamu pelayanan dong biar kamu diberkati. Itu adalah pernyataan yang penuh dengan manipulasi dan eksploitasi. Harusnya apa? Kamu pelayanan dong, karena kamu terlebih dahulu kamu sudah seharusnya sadar bahwa Yesus telah mati bagi kamu. Pelayanan kamu adalah buah daripada apa yang Tuhan sudah berikan buat kamu. Kamu hidup taat dong biar kamu kudus. Itu kembali lagi pernyataan yang sangat ngawur. Kamu hidup taat dong karena kamu setiap hari sudah dikuduskan sama Tuhan. Ini pengertian-pengertian kayak begini mulai diutarakan, mulai dibicarakan sesama kita. Akhirnya tanpa kita sadari pola pemikiran kita jadinya kayak seperti itu. Makanya saya nggak heran ketika ada orang datang bilang begini, saya udah doa Pak, saya udah puasa Pak, kok Tuhan nggak jawab doa saya? Karena yang dikejar jawaban doanya. Kita nggak pernah ngejar penyertaan Tuhan selagi nunggu jawaban doa. Oh, kita nggak pernah ngejar itu. Karena bagi kita itu nggak penting. Bagi kita tuh saya yang penting dapat jawaban doanya lah, udahlah. Kita kehilangan momen itu. Kita kehilangan momen selagi kita menunggu jawaban doa karena momen terindah terjadinya di situ. Momen yang paling luar biasa terindah ketika karakter kita diubahkan Tuhan, ketika karakter kita jadi tahan uji, ketika kita ngalamin keintiman sama Tuhan, kita makin mengerti isi hatinya, itu terjadinya semuanya di dalam masa penantian. Dan itu akhirnya terlewat. Bayangin saya lagi jalan sama sosok pribadi yang gak pernah ninggalin saya. Dan saya dikasih tahu sama dia bahwa kamu sudah akan mendapatkan masa depanmu seperti ini, itu. Dia sudah janjikan segala-galanya. Kita jalan sama dia dan kita gak ngobrol sama dia. Oh, dia tahu kita 100%, bahkan semuanya dia tahu. Dia Allah Elohim pencipta langit dan bumi. Kita gak pernah kenal dia akhirnya. Makanya Yeremia 17 bilang apa? Hati-hati karena kamu gak kenal isi hatimu sendiri. Bahasa aslinya begitu. Makanya banyak orang hidupnya dikuasai akhirnya sama emosinya. Gak dikuasai firman. Karena dia tidak makan makanan yang sehat setiap hari. Makanya ya saya selalu bilang ini, jangan anggap enteng firman Tuhan. Itu sama aja kita menganggap enteng sesuatu makanan setiap hari.
Saya waktu habis sembuh cancer ya, saya duduk dengan dokter nutrisi 1,5 jam, nyatet. Dia kasih tahu pengajaran tentang makanan yang baik seperti apa, cara menyiapkan makanan yang benar itu seperti apa. Oh nyatet. Dia banyak kasih tahu soal misalnya hal-hal kayak begini. Pak, nanti kalau habis selesai ini semuanya, ingat ya Pak, makanan setelah 4 jam tuh ada bakterinya. Mulai timbul bakteri yang kita nggak bisa lihat. Memang Bapak nggak sakit perut, tapi kalau terus-terusan kayak begitu, itu adalah akhirnya cikal bakal jadi colon cancer nantinya. Hati-hati ya. Nah ada makanan-makanan yang kalau habis dimasak gitu ya, jangan dibolak-balik masuk ke dalam kulkas disajikan. Memang lama-lama makin meresap, tapi itu bakterinya makin banyak. Jadi kalau misalnya habis selesai masak, disimpan di dalam plastik kecil-kecil, langsung dimasukin ke freezer misalnya. Yang mau makan di hari ini, jangan dimasukin kulkas lagi, harus habis hari ini. Kasih porsi yang seadanya yang setara dengan ukuran hari itu. Besok keluarin lagi satu plastik kecil, panasin, jangan dimasukin lagi, nggak boleh panasin ulang, harus habisin. Jadi panasinnya sekali aja. Nah kita kan enggak. Opor ayam kita bolak-balik, makin meresap kita makin bilang ini, wah makin enak loh, udah berapa hari? Udah 14 hari. Makin enak ya, iya itu makin banyak bakterinya, walaupun dia nggak basi. Bahaya. Jadi kita duduk ngobrolin itu, terus dia bilang lagi, Pak, cara orang, ini dokter di Singapura ya, cara orang Indonesia dia bilang, yang paling hebat itu adalah cara pemanasan dengan dandang, di steam. Cara orang Indonesia zaman dulu itu paling sehat Pak. Jadi jangan bolak-balik pakai microwave, sekali nggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan, bahaya. Dia kasih tahu semuanya. Sampai di satu titik ini, saya betul-betul akhirnya hampir meneteskan air mata, karena saya memuji Tuhan dalam hati saya ketika dia ngomong begini, Pak, kalau di atas meja ada babi sama sapi, makan babi lebih sehat dari sapi. Oh itu angkat tangan, makasih Tuhan. Kenapa dok? Karena babi itu daging putih dan lemaknya itu penuh dengan kolagen. Oh Yesus terima kasih. Saya langsung bilang sama dok, makasih ya dok, saya sama babi best friend soalnya dok. Tuh banyak disegarkan langsung muka-mukanya. Habis ini cari babi langsung di bawah. Aduh, langsung gak feel guilty kan. Jadi dia bilang kalau misalnya sapi itu fatnya udah jadi satu Pak. Jadi itu kurang sehat. Jadi kalau babi itu terpisah, udah gitu kaki babi itu Pak penuh dengan kolagen. Saya makin memuji Tuhan, haleluya Yesus terima kasih. Kan saya setengahnya Manado. Jadi mama suka masak brenebon kaki babi. Luar biasa ya. Mau? Main-main lah ke rumah mama saya. Dia tinggal sebelah rumah saya. Oh, dia umurnya 82. Dia makannya gitu. Jadi apa yang kita makan kan menentukan kesehatan kita. Coba tanya sama mama saya. Tante, rahasia umur panjang apa tante? 82, jalannya masih begini. Dia selalu bilang 3 hal. Yang satu itu yang kami anak ajarin. Jangan lupa olahraga. Dia masih 40 menit di depan TV, treadmill, sama angkat barbel. Kita beliin barbel kecil. Karena otot rangka harus dikerjakan. Oh itu tiap hari. Jalannya masih begini, 82. Naik turun tangga no problem. That's my mom. Yang kedua, makan ikan katanya. Yang ketiga dong, keren banget. Apa tante yang ketiga? Minum wine. Wine, iya red wine dia bilang gitu. Kok gitu tante? Iya, itu kayak Paulus minum red wine. Ada ayatnya loh, di mana tante? Nggak tahu, pokoknya ada ayatnya. Bulan lalu, kita cek jantung bareng-bareng, saya sama dia. Dia naik treadmill 6 menit begini loh. Incline, begini nih. Nggak stop dan nggak ngos-ngosan. Dokternya bilang gini, tante ini jantungnya luar biasa tante. Makanya dok minum red wine kayak saya. Gitu dokternya digituin sama dia. Tapi dokternya bilang memang betul tante. Tante kalau rajin minum red wine itu menguatkan jantung katanya gitu. Makanya kalau kita perjamuan kudus di rumah nggak mau. Dia perjamuan kudus yang pakai-pakai yang dibuat-buat nggak mau. Red wine asli. Dia bilang zaman dulu tuh orang minum anggur asli. Ngapain anggur-anggur buatan-buatan. Asli aja katanya gitu. Itu mama saya. Jadi berarti apa? Apa yang masuk ke dalam kehidupan kita itu mempengaruhi diri kita toh. Coba makan, teman saya makan minum Coca-Cola setiap hari selama 3 tahun, cuci darah.
Umur 30-an tahun setelah cuci darah 1,5 tahun berikutnya meninggal. Orang saya bilang sama dia, kamu tahu Coca-Cola saya pakai buat apa? Kalau wastafel saya mampet, saya taruh Coca-Cola, besoknya lancar. Kamu minum tiap hari. Ya kelarlah dianya. Sama juga kalau kita makan gorengan tiap hari, bahaya toh. Gorengan itu sangat bahaya. Nah gorengan kan kelihatan ya. Ayam goreng, ikan goreng, tahu goreng, tempe goreng, kan kelihatan gorengan. Ada satu gorengan yang gak kelihatan dan itu sangat bahaya. Apa tau gak? Donat. Itu roti goreng. Cuman dia gak kelihatan karena dia dikemas dalam bentuk yang sangat indah toh. Apalagi yang namanya triple coklat dijual di Dunkin Donut. Aduh. Ini jadi tantangan buat saya. Karena saya suka coklat. Dan itu sangat bahaya ketika kita datang ke T1 Juanda. Ketika habis cek barang keluar mau masuk ke gate. Kalau kita naik Batik sama Lion Air kita belok kanan, aman saya. Tapi kalau saya naik Garuda, Pelita atau Citylink belok kiri, itu ngeri banget. Kenapa? Karena saya harus ngelewatin lembah kekelaman. Kenapa? Sebelah kiri saya ada Dunkin Donut. Jadi kalau saya udah lewat situ, udah mau arah ke gate, udah mau boarding, dalam hati saya, Bill jangan lihat kiri, jangan lihat kiri, terus aja bahasa roh aja Bill, jangan lihat kiri. Saya mulai bahasa roh, tiba-tiba ada yang manggil-manggil. Siapa? Donat itu manggil-manggil saya. Bill, kamu gak kangen Bill sama aku? Waktu ada suara seperti itu, saya mulai menetapkan isi hati saya dan iman saya, jalan Bill, jalan, jangan noleh, jangan noleh. Bill, lihat sini bentar aja. Salahnya saya noleh. Set gitu, aduh. Kelihatan kan Dunkin, pink. Terus itu first flight. Langsung di dalam pikiran apa? Bill, donatnya tuh baru keluar dari oven Bill. Masih panas kalau pagi. Salahnya dia manggil-manggil, terus dia bilang gini, Bill don't you miss me? I miss you Bill. Terus dalam hati saya, I miss you too. Dan kayak orang kesirep, saya akhirnya dari noleh, makanya jangan main-main sama dosa. Saya jalan ke dia. Dalam hati saya, udah ya cuman lihat-lihatan aja ya sayang. Ya. Iya Bill, aku cuma mau lihat kamu ya, kamu lihat saya. Udah saya liatin dia. Itu kan baru mateng dari oven, masih pagi. Lihat-lihatan, lama-lama lihat-lihatan, nggak tahan lah. Mbak, dua. Di belakang mbaknya ada mesin kopi. Mbak sekalian ya double espresso. Saya barusan makan siang minum double espresso. Saya sukanya double espresso. Itu bagi saya tuh kayak kayak kencat gitu kan. Kalau minum kopi tuh harus gitu. Jadi ini caranya ya. Triple coklat. Kenapa saya bilang triple coklat? Itu memang dia kelihatannya dari semua tuh paling gak menarik dia. Karena dia hitam. Tapi justru dia hidden gem. Kenapa tau gak? Dia tuh memang roti coklat. Ya kan? Atasnya coklat, dalamnya Nutella. Jangan salah. Itu pas kita gigit, Nutella meleleh di mulut masih panas-panas. Waduh. Tunggu bentar, biar dia meleleh di mulut, hajar espresso. Waduh. Itu di momen itu, siapa aja telepon, gak akan saya angkat. Kecuali sekretariat Gas, ya saya angkat. Pasti mau minta jadwal pasti. Itu luar biasa, cuman kalau saya makan gituan tiap hari, kelar lah, betul gak? Tadi barusan kita makan donat juga di bawah. Habis makan siang. Saya gak berani semuanya. Bagi-bagi sama Bu Ira, Pak Beni bagi-bagi. Tadi ada istri saya bagi-bagi. Gak berani banyak-banyak. Nah setiap hari kalau kita gak makan makanan rohani. Yang namanya firman Tuhan. Tinggal tunggu waktu aja. Makanya orang Kristen stres, depresi dan lain sebagainya. Karena gitu. Makanya kemenangan hari ini gak bisa jadi panduan untuk kemenangan hari besok. Hari besok harus makan lagi. Makanya mendengarkan firman, membaca firman, mengerti firman, menghidupi, bahkan membiarkan firman menguasai hidup saya. Itu penting, itu harus jadi tujuan hidup setiap hari. Kalau enggak kita enggak pernah dipuaskan. Cuma satu-satunya yang bisa melegakan hati, memuaskan hati, bahkan memberikan jalan keluar. Hanya firman Tuhan, udah enggak ada yang lain. Karena apa? Firman itu yang menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada jadi ada. Kita aja lah, enggak usah jauh-jauh deh. Kita yang tadinya nggak ada jadi ada, semuanya diciptakan cuma sama firman. Makanya Alkitab bilang apa? Firman itu menopang hidupnya manusia.
Itu ya kalau kita ngerti betapa hebatnya bobot firman. Jadikan itu makanan rohani kita setiap hari. Setiap hari jiwa sama roh kita akhirnya tertolong. Itu sebabnya kalau kita ngerti itu dan kita akhirnya menjadikan firman itu, bahkan kita mulai bilang ini, Tuhan kalau saya baca firman biarkan firman baca saya sekarang. Supaya saya diubahkan Tuhan. Biarkan firman yang menegur saya, baca saya, supaya hidup saya tertransformasi sama kebenaran firman. Dan bahkan di Korintus Paulus bilang begini, kalau kamu gak ngerti firman, firman itu jadi kebodohan buat kamu. Paulus lo ngomong gitu. Bayangin kebenaran jadi kebodohan. Kan ngeri. Kebenaran yang hakiki, kebenaran yang absolut, kebenaran yang menopang hidup manusia, bahkan kebenaran yang memerdekakan hidup manusia, firman Tuhan katakan, itu jadi kebodohan. Jadi kebodohan bagi orang-orang yang disebut orang Kristen. Kenapa? Karena gak memahami firman. Contoh sederhana gini, saling mendahului dalam memberi hormat. Ayo. Saling mendahului dalam memberi hormat. Berarti kalau kita ketemu sama orang yang pernah berselisih paham sama kita harus nyapa duluan loh. Nilai dunia gak akan ngajarin begitu. Bahkan teman kita kalau tahu kita begitu, kita nyapa duluan dan orang itu yang kita sapa buang muka, kita cerita sama teman kita, dia pasti ngomong apa? Bodoh sih kamu. Harga diri kamu taruh di mana? Makanya kalau ketemu orang kayak gitu diemin aja. Itu nilai dunia. Dan itu juga yang kita percaya sehari-hari kan kayak begitu. Alkitab gak pernah ngajarin gitu. Alkitab makanya ngajarin semua yang bertentangan dengan nilai dunia. Dan kalau kita gak ngerti, kebodohan. Kebodohan. Alkitab katakan. Orang ya yang mengerti kebenaran firman, dia akan mengerti penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Hidupnya pelan-pelan diubahkan Tuhan. Ketika ada orang berselisih paham sama dia akan minta maaf duluan walaupun dia tahu dia gak salah. Kenapa? Karena dia bilang begini, saya mau jadi termostat bukan jadi termometer. Kalau saya jadi termometer suhunya panas saya ikutan panas. Tetapi ketika saya jadi termostat suhunya panas saya akan dinginin, suhunya dingin saya akan hangatkan. Itu yang Alkitab ajarin, dahului dalam memberi hormat. Saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ayo. Berarti saling mengasihi bukan sama seperti kasih orang itu kepada saya. Karena siapa aja bisa menyakiti saya. Saya mengasihi dia berdasarkan kasih Kristus kepada saya. Itu ya, itu firman-firman kayak begitu. Alhasil yang terjadi kita hanya baca aja. Dan bahkan ketika didengungkan kita bilang amin, amin aja. Amin, amin. Kita gak menghidupi. Karena ketika dihidupi jadi kebodohan. Jadi prinsipnya begini, sesuatu yang saya tidak mengerti jadi kebodohan. Nah prinsip-prinsip seperti begitu harus kita analogikan dalam hidup sehari-hari supaya kita makin mengerti. Saya gak ngerti dunia lukisan, bagi saya lukisan 1M kebodohan bagi saya. Teman saya bilang ini tuh lukisan 1M, saya dalam hati gini, kok bisa ya lukisan yang cuman kayak coret-coretan begitu 1M. Terus dia bilang, itu ada artinya Bill, setiap goresan-goresan ada artinya. Kamu harus memandang lebih detail lagi. Saya memandang lebih detail, makin pusing saya. Karena saya gak ngerti dunia lukisan. Terus ketika teman saya bilang lukisan itu sudah terjual, sudah laku. Saya makin, bagi saya kebodohan. Siapa yang mau beli lukisan kayak gitu? Terus dalam hati saya tumpahin cat di atas kanvas, saya begini-begini juga jadi kayak begitu. Karena saya gak ngerti. Tetapi sesuatu yang kita ngerti tidak akan jadi kebodohan. Saya bisa kasih tahu hobi saya. Bapak ibu yang gak ngerti hobi saya akan bilang kebodohan. Oh tapi bagi saya bukan kebodohan karena saya ngerti. Saya paling suka salah satunya adalah dunia aviasi. Saya belajar aviasi, saya bukan cuma sekedar suka banget dan hobi banget. Saya punya 400 pesawat, mainan jangan kaget. Kaya banget tuh hamba Tuhan. Mainan, saya punya diecast 1400 segini-segini. Saya bukan hobi biasa-biasa loh, saya suka banget. Ini mungkin banyak orang gak tahu. Saya belajar nerbangin pesawat di kokpit asli. Bukan simulator di komputer, bukan. Kokpit asli. Dengan pilot asli, kapten lagi. Itu berkali-kali. Berkali-kali. Gak pernah secara aktual aja. Tapi berkali-kali landing take off. Itu udah biasa di Boeing 737. Jadi satu hari, kalau sampai tiba-tiba pesawat Anda mendaratnya kurang enak, ada kemungkinan pilotnya sakit perut, saya yang landingin. Ada kemungkinan. Ini Billy yang landingin, gak enak banget. Karena saya gak pernah yang aslinya. Saya pergi ke pabriknya Boeing loh. Pabriknya Boeing di Seattle saya masukin. Saya datang ngomong sama engineer-nya, belajar liatin cara pembuatan pesawat. Saya bukan hobi biasa-biasa, hobi banget.
Sampai saya koleksi maskapai Indonesia yang zaman-zaman dulu segini-segini nih, kecil-kecil. Oh, dimarahin istri dulu kalau ngumpulin gituan. Kan mahal beli gini kecil-kecil gini. Tapi kalau ngomong sama istri, mesti pakai hikmat. Istri saya baru kembali, jadi enak nih ngomongin dia. Dari tadi kalau ngomongin dia agak terhambat-hambat. Ini kalau orang yang gak ada enak jadi ngomongin dia. Sayang, ini investasi. Kalau kita beli dijual lagi jadi mahal, baru gak apa-apa sama dia. Tapi lama-lama dia marah juga, kata investasi. Kalau investasi berarti harus jual dong, dia bilang gitu. Kalau gak dijual-jual bukan investasi, rugi namanya. Gitu. Ya ntar saya jual. Saya bisa berkisah nih tentang dunia aviasi berjam-jam saya bisa berkisah. Karena saya suka banget. Nah itu sebabnya ketika kita ngerti itu nggak jadi kebodohan. Pesawat tuh ada nomor polisinya loh. Di Surabaya nomor nopol depannya apa yo? Ya ampun kok nggak tahu, L dong ya. Malang apa Malang? N. Jakarta? B. Pesawat juga ada. Bapak Ibu kalau masuk Garbarata, lihat ke sebelah kanan di bagian tail belakang ada tulisannya PK sekian-sekian kan? Itu nomor polisinya, PK itu bukan persembahan kasih. PK itu artinya Papa Kilo, itu berarti pesawat itu keregistrasi di Indonesia, baru tahu ya? Kalau di depannya N, bukan dari Malang pesawat itu. N itu berarti pesawat itu berasal dari Amerika. Amerika itu depannya N, itu nopolnya. Saya bisa ngomong banyak nih. Saya nggak mungkin bisa dibohongin sama orang di gate ketika mau boarding pesawat saya telat atau enggak. Saya tahu detail sampai-sampai. Karena saya masuk ke dalam airport lihat pakai mata rohani. Orang nggak lihat, saya lihat. Saya kasih tahu caranya ya. Buka aplikasi namanya Flight Radar. Cek buka. Tanya satu hal sama mbaknya. Pesawat saya datang dari mana? Dia pasti kasih tahu info itu. Lihat di Flight Radar, lihat berapa jam lagi dia nyampe, hitung. Kalau Garuda itu agak lama, turnovernya agak lama karena dia bersinar lama, karena dia harus bersih dalamnya. Yang lain-lain maskapai lain cepat lah. Malah pernah ada satu maskapai saya nggak enak nyebutnya ya. Ini orang keluar kita udah masuk, ya ampun udah kayak bus kota aja. Jadi cepat masuknya, ada lah beberapa yang lebih cepat. Kita bisa hitung-hitung dari situ, saya datengin mbaknya lagi. Pesawat saya delay 15 menit ya, ih kok bapak tahu sih? Iyalah. Jadi itu semua ada sistemnya dan saya belajar dan saya suka hal-hal kayak itu. Jadi sesuatu yang kita pahami tidak jadi kebodohan. Firman Tuhan jadi kebodohan ketika kita nggak paham. Makanya makanan yang luar biasa itu tiap hari harus dimakan. Harus jadikan kehidupan kita. Oke. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini adalah ayat yang memberitahu kepada kita bahwa Tuhan kita itu maha hadir. Dia adalah Tuhan yang berjalan di depan saya. Dia adalah Tuhan yang menyertai saya. Berarti dia ada di samping saya, dia ada di depan saya. Dia omnipresence, dia maha hadir. Berarti apa? Dia ada di hari esok saya. Besok hari Senin toh, kita udah punya rencana mau ngapain toh, mungkin mau kerja, mau ngapain. Besok dia sudah ada di sana, menyiapkan yang terbaik bagi kita. Itu Tuhan kita. Penyertaan Tuhan gak pernah gagal atas hidup kita. Itu Tuhan kita. Nah itu sebabnya kalau kita mengerti itu dengan benar, semua proses yang terjadi sekarang, itu untuk menjadikan kita, menyiapkan kita untuk sampai kepada tujuan yang dia sudah tetapkan. Kalau Yusuf dikasih tahu dari awal atau kita yang jadi Yusuf, Tuhan datang di depan kita misalnya dia bilang gini, satu hari kamu akan jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Kita pasti bilang yes. Karena kita suka sama janji Tuhan toh. Kita suka sama janji-janji Tuhan, itu yang biasanya dikejar-kejar. Kemudian tapi Tuhan bilang begini, tapi tunggu dulu. Sebelum kamu jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir, kamu akan dibuang ke sumur sama kakak-kakak kamu. Jubah kamu yang kamu sangat sayangi akan diambil, dicelupkan ke darah hewan, dikoyak-koyak, dirobekin, dikasih ke bapak kamu. Bapak kamu akan percaya bahwa kamu diterkam binatang buas, dia stres. Kamu nggak akan punya kesempatan untuk ngasih tahu dia bahwa kamu masih hidup. Padahal itu bapak yang kamu sangat kasihi. Kita udah mulai bengong dengarnya. Oh ya, jadi cara jalannya kayak begitu nanti. Iya, udah gitu kamu akan dijual sebagai budak ke Mesir. Di Mesir okelah kamu naik pangkat sedikit di rumahnya Potifar, kamu jaga kejujuran, kamu jaga integritas, kamu jaga ketaatan sama Tuhan, kamu dikejar-kejar sama bininya. Udah kamu jaga kekudusan kamu difitnah sama dia, kamu dijeblosin masuk penjara.
Di situ kamu ngalamin kekecewaan, rasa tidak adil, rasa sepertinya Tuhan gak nyertai kamu, ayo. Di saat seperti begitu ya, orang kemudian mulai percaya sama perasaannya, bukan sama janji Tuhan. Karena perasaan kita akan mulai berkuasa. Makanya saya paling gak setuju kalau orang dunia bilang gini, trust your feeling, percaya sama perasaanmu. Oh jangan. Jangan, percaya sama firman Tuhan, bukan sama perasaan kita. Terus nanti ya, kamu udah jujur, kamu dibuang ke penjara. Di penjara kamu menemukan karunia kamu bisa menafsirkan mimpi. Mimpi kepada juru minum sama juru roti. Setelah kamu tafsirkan mimpi mereka dikeluarkan dari penjara, kamu mohon-mohon dan titip pesan sama mereka, guys ingat gue ya guys. Supaya nanti kalau kamu keluar ingat saya, supaya saya juga dikeluarin dari penjara. Mereka lupa sama diri kamu 2 tahun. Kamu di penjara lagi 2 tahun. Setelah itu baru kamu jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Kira-kira kita mau gak? Gak mau ah. Ribet banget jalan kehidupan saya. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19 mengatakan begini. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Namanya Yusuf. Bayangin ya, Tuhan menyiapkan Yusuf untuk mendahului mereka. Siapa mereka? Keluarganya. Siapa keluarganya? Cikal bakal jadi bangsa Israel. Mereka akan diungsikan ke Mesir, mereka akan berkembang biak di sana, mereka jadi budak di sana betul. Kemudian Tuhan melakukan sebuah perkara karya yang besar mengeluarkan mereka dari Mesir yang jumlahnya akhirnya jutaan. Semuanya itu cikal bakal dari mana? Dari sini. Makanya dikatakan diutusnya seorang mendahului mereka. Namanya siapa? Yusuf. Nah, waktu mendahului mereka sebelum dia akhirnya menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir, terjadi ini, dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap, sampai saat waktunya Tuhan sudah genap, dan janji Tuhan membenarkannya, baru dia jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Berarti waktunya Tuhan selalu tepat. Waktunya Tuhan gak pernah salah. Itu sebabnya ketika kita menantikan jawaban doa, nikmati penyertaan Tuhan. Karena jawaban doa sudah disiapkan sama Tuhan. Jawabannya bisa iya, jawabannya bisa tidak, jawabannya bisa nanti, jawabannya bisa A diganti B sama Tuhan. Apapun jawabannya Tuhan, pasti membawa kebaikan bagi kita. Gak mungkin enggak. Di hari kita terima jawaban Tuhan, mungkin kita kecewa karena tidak sesuai sama keinginan kita. Tetapi pastikanlah, teduhkanlah hatimu. Ketahuilah bahwa di ujung daripada itu semuanya, pasti jawaban itu membawa kebaikan bagi dirimu. Karena jawaban Tuhan gak pernah salah, karena dia adalah Tuhan yang maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia tahu yang tepat bagi kita. Kalau kita pergi ke toko Lego, boxnya Lego buat anak 2 tahun sampai 4 tahun. Itu ketika kita buka, Legonya segede-gede gini. Ketika Bapak Ibu buka Lego yang buat 16 tahun ke atas, itu Legonya kecil-kecil segini. Lego 16 tahun ke atas dikasih buat anak yang umur 2 tahun. Ketelan sama dia. Ketelan. Makanya dibuatnya besar-besar kayak begini. Karena dia gak ngerti. Nanti ketika dia menginjakan usia 16 tahun, ada namanya Lego teknik segala macam, itu partikelnya segini-segini nih. Dia masangnya lebih detail dan gak mungkin anak 16 tahun nelen Lego. Karena apa? Dia udah dewasa. Tuhan juga gitu. Dia gak mungkin ngasih sesuatu yang tidak sepantasnya di dalam kapasitas kita hari ini. Kenapa kita gak bisa kelola? Kita bisa jadi sombong dan lain sebagainya. Jadi dia tunggu, makanya Yesaya 30 ayat 18 mengatakan begini, coba lihat. Yesaya 30 ayatnya yang ke-18 mengatakan begini. Ini indah sekali ayat ini, karena ayat ini berbunyi begini. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya. Bayangin, sampai Tuhan aja menanti-nantikan saatnya. Hendak apa? Menunjukkan kasihnya kepada kamu. Dengan kata lain, Tuhan aja menanti-nantikan momennya, kairosnya.
Karena dia juga harus lakukan semuanya di waktu yang tepat. Makanya ya, kalau ada orang Kristen kecewa sama Tuhan, karena urusan jawaban doa, bagi saya orang itu nyembah Tuhan yang maha tahu, dianya sok tahu. Sesederhana itu udah. Makanya ya, bahkan di Timotius dibilang gini, 1 Timotius 6 tuh bilang begini, jangan jadikan ibadahmu untuk membawa keuntungan. Makanya saya paling anti sama Injil kemakmuran. Lakukan ini ntar kamu diberkati, kamu ini, aduh, kerdil rohani. Terlalu kerdil rohani. Lakukan ini, lakukan itu, karena terlebih dahulu Kristus telah mati buat kamu. Sebelum kita punya kesempatan untuk mengasihi Tuhan, dia udah mati buat kita. Ketaatan kita buat Tuhan adalah buah daripada keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Dan di Timotius dikatakan apa? Ketika engkau lakukan di dalam ibadahmu, engkau isi dengan ucapan syukur, itulah sumber keuntungan. Itu namanya kekayaan rohani. Makanya saya mengamenkan teman saya bilang begini, Bill, aku tahu temanku yang punya tempat tidur ratusan juta, tidurnya cuma 2 jam. Aku tinggal di kos-kosan, tempat tidur aku udah kayak papan. Tidur aku setiap hari 8 jam. Karena aku tidur di dalam hadirat Tuhan. Saya punya teman lagi yang hidupnya penuh dengan kekayaan dari Tuhan. Karena apa? Tanggal 25 dia udah habis uangnya. Karena dia kerja dan dia kerjanya masih entry level dan dia udah habis di tanggal-tanggal itu. Uangnya habis. Ketika datang kepada saya, dia bukan nangis karena minta uang, bukan. Dia nangis karena dia bilang gini, Bill, gua nih nangis bukan karena minta uang ya Bill, aku terharu banget sama cara Tuhan, jalan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena setiap kali setelah tanggal 25 sampai awal bulan depan, itu aku makan paling enak di situ. Kok bisa? Nanti ya ada aja orang bawain, ngirimin makanan, aku diajak makan. Bahkan aku ini yang gak tahu WL-WLan, aku disuruh jadi WL di persekutuan doa, aku dikasih PK dan lain sebagainya. Pokoknya habis tanggal 25 sampai awal bulan depan, itu pemeliharaan Tuhan makin luar biasa dan aku makan paling enak di situ. Jadi aku nangis ya Bill setiap bulan kalau aku datang curhat sama kamu, nangis bukan minta duit. Aku nangis ini karena terharu mau lihat apa lagi yang Tuhan akan buat dalam hidupku. Hidupnya kaya. Walaupun secara materi masih pas-pasan. Karena hidup adalah pengelolaan, Tuhan lagi bawa naik bukan turun. Saya punya teman lagi, sama-sama ke gereja kok. Oh kalau ini di Jakarta terkenal, punya apartemen di mana-mana, punya rumah di mana, orang kaya kok. Gak lama setelah teman saya ngomong itu, teman yang satunya lagi loncat dari apartemennya, bunuh diri. Sekarang saya tanya, yang kaya yang mana? Yang tinggal di kos-kosan. Yang setiap tanggal 25 uangnya habis. Kenapa? Karena dia menikmati penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan selalu menjanjikan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Dia nikmati Tuhan, dia bertumbuh, karakternya tahan uji. Dan itu orang sekarang, jadi orang yang luar biasa berhasil. Berhasil di mata dunia ya, selalu dalam tanda kutip kalau bagi saya. Berhasil secara materi betul, tetapi tidak menjamin keberhasilan dalam hidupnya. Tetapi dia karena dalam hidupnya sudah tertransformasi, Tuhan sekarang berkati dia dengan materi yang ada di tangan, dia menjadi pengelola yang luar biasa. Ingat, di dalam Kristus Yesus kita ini bukan pemilik tetapi kita pengelola. 1 Timotius 6 mengatakan kita datang ke bumi gak bawa apa-apa, kita keluar dari bumi kita gak bawa apa-apa. Semua kita keluar dari rahim ibu gak pakai baju. Ada yang berani katakan, oh enggak Pak, saya udah pakai baju keluar dari, enggak ada. Kita di momen itu kita diseka sama suster, kita dikasihin baju, betul? Di momen ketika kita meninggalkan dunia ini, kembali jenazah kita dimandikan, kembali lagi kita dikasih baju. Di 2 momen ini, kita mengalami momen yang kita gak berdaya. Di 2 momen ini, kita mengalami momen di mana kita betul-betul berserah dan gak bisa ngapa-ngapain, di 2 momen ini kita dikasih baju. Kita gak bawa apa-apa, pulang gak bawa apa-apa, that's it. Kita cuma pengelola. Jadi apapun yang melekat sama saya dan saudara, titipan Tuhan. Yang harus dikelola. Jangan hati kita melekat kepada hal-hal itu. Makanya timbul isme-isme di dalam dunia. Hedonisme, materialisme, pragmatisme, sekularisme, relativisme. Oh banyak pemahaman dunia yang ngawur, yang berusaha membelokkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Jadi ingat, Tuhan sudah ada di depan kita. Nikmati penyertaan dia. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, coba lihat. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang pertama mengatakan begini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab.
Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan terjadi musim kering. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak, perhatikan ini, burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saya cuma mau kasih gambaran kepada kita. Di hari esok kita, Tuhan sudah perintahkan siapapun, apapun, kesempatan apapun Tuhan akan pertemukan kita. Karena pemeliharaan Tuhan gak pernah gagal. Dan bahkan dia bisa perintahkan sesuatu yang seolah-olah gak mungkin bagi kita, karena pemeliharaan Tuhan gak pernah gagal. Itu selalu begitu. Dia perintahkan burung gagak yang paling susah diatur. Lalu ia pergi melakukan seperti firman Tuhan ayat 5. Pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Perhatikan ini, pada waktu pagi dan petang. Pagi dan petang. Pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Paginya burung gagak bawa Burger King, sorenya bawa McDonald. Roti sama daging soalnya. Jadi kita kan nggak tahu itu burung gagak pergi ke rumah siapa. Dia kan pasti ngambil roti terbaik, daging terbaik dibawa kepada Elia tiap hari. Musim akan selalu berubah. Karena musim kering, sungainya pasti kering. Musim berubah, apa yang menjadi pipa berkat buat hidup kita bisa tertutup. Kalau kita bicara finansial, pipa yang menyalurkan finansial dalam hidup kita bisa usaha, bisa pekerjaan, bisa belas kasihan orang lain. Pipa itu bisa tutup kapan aja. Tetapi sumber yang mengalirkan berkat itu tidak pernah tutup. Jadi sungainya tutup nggak masalah bagi Tuhan, karena sumber nggak pernah tutup. Jadi ketika musim berganti, akhirnya yang terjadi adalah di ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu, kering sungainya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah sekarang pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Yang tadi burung gagak, sekarang seorang janda. Dan seorang janda ini adalah janda yang sangat miskin. Yang punya hanya segenggam tepung, ketika dia makan dia mati, selesai udah. Ketika Elia dipertemukan dengan dia, si janda menerima mujizat Tuhan, Elia menerima mujizat Tuhan. Karena kalau Tuhan yang pertemukan, Tuhan yang berkarya. Karena sumbernya Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan seperti begini, harus kita mengerti engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Airnya adalah air kehidupan, airnya adalah sumber dari segala-galanya. Berbuah pada musimnya. Berbuah itu berarti apa? Ada kasih, damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri dan seterusnya. Ada 9 buah roh. Buah roh di Korintus dikatakan yang menumbuhkan itu Tuhan, bukan kita. Tuhan yang menumbuhkan, tugas kita hanya tinggal di dalam kasihnya, tinggal di tepi aliran air, percaya sumbernya itu melekat sama saya. Makanya metafor yang berikutnya dikatakan engkau adalah ranting, aku adalah pokok anggurnya. Ketika ranting melekat kepada pokok anggur yang memberikan nutrisi. Kemudian ketika pohon itu ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, di musim saya butuh damai sejahtera dimunculkan sama Tuhan. Di musim saya butuh sukacita dimunculkan sama Tuhan, karena itu buah roh. Kalau kita perdalami ya tentang prinsip itu, damai sejahtera itu kan buah roh. Temannya damai sejahtera yang ada di dalam jiwa itu namanya ketenangan. Ketenangan yang ada di dalam jiwa bisa hilang kapan aja. Sukacita itu juga punya teman, namanya kebahagiaan. Sukacita gak bisa hilang, gak bisa diusik, gak bisa dicuri sama iblis. Damai sejahtera gak bisa dicuri sama iblis, karena buah roh. Itu pemberian kerajaan sorga. Ketenangan bisa hilang karena letaknya di dalam jiwa. Jiwa itu ada kehendak, keputusan, pikiran, emosi, perasaan. Kemudian temannya kesukacita itu namanya kesenangan, happiness. Makanya Alkitab bilang apa? The joy of the Lord is my strength. Bukan the happiness of the Lord, bukan. Kesenangan bisa hilang kapan aja. Makanya ketika saya di rumah sakit, mana ada orang senang di rumah sakit? Mana ada orang masuk rumah sakit bilang gini, telepon teman-teman masukin di WhatsApp gue, guys aku di opname loh guys seminggu, aduh aku seneng banget, guys kita hangout di sini ya bawa martabak ya guys, aduh seneng banget aku. Mana ada?
Udah gitu dokternya datang, Pak udah selesai ya pengobatan, Bapak udah sembuh, besok boleh pulang. Dok please dok, jangan dok, aku senang banget dok di sini. Seminggu lagi boleh gak dok di sini? Mana ada? Mana ada orang di rumah sakit senang? Gak ada. Mana ada orang di rumah sakit tenang? Saya di lantai 8. Di lantai kemo, orang meninggal tiap hari. Orang menjerit setiap hari. Orang menangis setiap hari. Tenang? Enggak. Senang? Enggak. Tapi ketika teman saya masuk ke kamar, setelah mereka bicara-bicara sama saya, mereka bilang gini, kok ada damai ya Bill? Kok lo ada sukacita ya? Kok ada harapan ya? Saya bilang gini, engkau lagi menikmati buahnya. Kan buah dinikmati sama orang lain. Engkau lagi menikmati buah damai. Engkau lagi menikmati buah sukacita yang Tuhan tumbuhkan dalam hidupku. Engkau adalah pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya. Di musim saya butuh damai sejahtera, dimunculkan sama Tuhan. Di musim saya butuh sukacita, Tuhan yang berikan. Kemudian ayat itu berbunyi apa? Daunnya tidak akan layu. Daun itu menggambarkan kemuliaan Tuhan, semangat Tuhan, kehebatan Tuhan lewat hidup saudara. Saya pernah tinggal di negara 4 musim 13 tahun. Berarti 13 kali saya mengalami musim gugur. Musim gugur itu berarti pohonnya tidak menyalurkan nutrisi ke ranting-ranting karena dia memerlukan nutrisinya untuk masuk ke dalam musim dingin. Jadi di musim itu nutrisinya di stop. Makanya daunnya pada berguguran di situ. Dan pohonnya kelihatan jelek sekali. Karena pohon tuh kalau nggak ada daunnya tuh kelihatannya nggak bagus. Sama seperti manusia kalau nggak ada rambutnya. Kok ketawa sih? Ada ayat di Lukas yang membuat saya sedih loh. Aku tidak akan membiarkan sehelai dari rambutmu jatuh. Saya kalau baca ayat itu, Tuhan kenapa jatuh semua Tuhan? Habis mereteli Tuhan. Ketika udah lewat musim dingin, kembali pohonnya udah survive toh, nutrisi mulai disalurkan ke ranting-ranting, timbul daun-daun yang baru, berganti musim namanya musim semi. Jadi pohon itu ngikutin musimnya. Firman Tuhan bilang apa? Musim berganti, daunmu gak akan rontok karena sumbernya tidak pernah tutup. Sumbernya adalah sumber atas segala sumber. Itu Tuhan. Makanya pemeliharaan Tuhan selalu luar biasa. Saya tutup sama ini. Ini untung istri udah balik ya. Tadi pagi soalnya. Saya menikah sama orang seperti MacGyver. Tahu nggak film MacGyver? Yang seumuran saya pasti tahu, ngangguk-ngangguk, yang anak-anak muda-muda pasti bingung. Ntar di YouTube aja ya. MacGyver tuh orang yang pandai, akalnya banyak. Jadi istri saya ini udahlah akalnya lu luar biasa lah. Jadi kalau ngomong sama dia tuh kadang-kadang out of the box. Dapat input yang sampai hari ini saya masih suka terkesima ngeliatin dia gitu. Dia ini waktu lagi musim hujan pernah satu hari. Tiba-tiba dia hilang dari hadirat saya. Dia suka tiba-tiba ngilang. Di rumah lagi hujan keras loh. Saya tanya sama mbak di rumah, itu ibu lagi di mana? Lagi ngecek genteng di atas pak. Betulin bocor-bocoran. Itu istri saya. Satu hari lagi dia hilang. Ibu di mana? Itu di garasi pak. Ngapain? Betulin kipas angin. Saya samperin dia. Kipas angin dibongkar semua sama dia. Saya bilang itu ntar pasangnya gimana? Tenang, ada YouTube. Dia ngikutin YouTube. Dan kipas anginnya nyala loh. Besoknya rusak lagi. Tapi yang penting udah pernah nyala, sebentar nyala. Berarti kan ininya jalan. Ya rusak lagi, dia udah malas, udah panggil tukang lah. Tapi sempet nyalain sama dia. Istri saya tuh orang Chinese dari Bandung. Jawa Barat kan makanannya beda sama Jawa Tengah sama Jawa Timur. Jawa Tengah sama Jawa Timur masih agak suka manis lah ya. Mirip-mirip lah ya. Jawa Barat kan enggak. Orang-orang dari suku Sunda kan sukanya yang pedas-pedas. Gurih-gurih gitu ya. Mirip-mirip 11-12 sama Manado lah. Jadi dia gak suka manis-manis. Sementara saya, mama saya dulu lahir di Batu Malang. Papa saya orang Manado, saya di tengah-tengah lah. Manis suka, gak manis juga suka. Jadi saya ini suka coklat yang saya katakan tadi kan. Salah satu yang saya suka juga adalah coklat chip cookies. Dia bilang sama saya satu hari, mau gak aku buatin coklat chip cookies? Mau lah, gimana caranya? Tenang, YouTube. Buset, dikit-dikit YouTube. Dibuat sama dia. Buat pertama nggak bisa, nggak berhasil. 1, 2, 3, 4 kali nggak berhasil. Terus dia tanya sama saya, kamu tuh maunya kayak gimana sih? Pokoknya gini, pas aku angkat itu coklat chip cookies, itu bau butternya harus semerbak. Sampai otak saya itu langsung
terkesima sama baunya. Jadi kamu mesti pakai butternya itu yang paling enak udah. Terus waktu saya gigit itu udah harus ada coklatnya lumer di mulut sebanyak-banyaknya. Ketemu resepnya. Pembuatan kelima berhasil. Bagi saya, coklat chip cookies yang terenak itu buatan istri saya. Bagi saya ya. Tapi kan ini kan bisa tidak objektif. Kan kita kenal biasanya ada Mrs. Fields, ada Famous Amos kan. Saya tes sama teman-teman saya, termasuk Ibu Ira tuh yang ada di situ. Coba tanya sama dia. Dikasih teman-teman saya yang datang ke rumah, saya bilang coba kamu coba. Mereka bilang ini dari mana Bill? Dari Singapura? Bukan, istri yang buat. Semua yang suka coklat mengatakan itu the best. Penasaran tuh? Puji Tuhan istri saya nggak buka PO ya. The best. Jadi itu otaknya seperti begitu. Dia bisa ngapain aja, dia bisa pakai caranya dia, logika tinggi. Di tahun 2018, dia tutup asuransi saya. Kenapa? Karena dia bilang gini, ada polis yang lebih bagus. Masalahnya kalau buka polis baru kan ada masa tunggu 90 hari. Seharusnya kalau dia mau main aman, polis yang lama jangan ditutup tah. Biarin aja sampai polis yang baru selesai ada masa tunggu, jadi saya tetap ada proteksi. Ditutup karena dia bilang gini, udahlah kamu kan gak pernah sakit. Memang benar saya gak pernah sakit. Saya hidup sehat. Mana tahu saya kena kanker. Kanker darah. Jadi waktu dia tutup polisnya itu saya udah kena kanker, cuman saya gak tahu aja. Karena gak pernah cek darah, karena saya gak pernah cek darah, karena saya memang gak pernah mau cek darah, karena saya takut sama jarum. Karena saya udah olahraga, body fat saya 9%, jadi kalau saya mau cek darah saya bilang gini sama istri saya, udahlah sayang tenang aja, dari Yesus menyucikan, udahlah. Jadi saya terlalu percaya diri, saya mana tahu, saya terkontaminasi sama deodoran. Jangan habis ini gak pakai deodoran ya, kan saya. Singkat cerita lah ya, polis ditutup, dibuka polis yang baru, ada waktu 90 hari, berarti selama 90 hari saya gak punya proteksi asuransi. Saya jatuh di kamar mandi. Saya habis khotbah di Surabaya tanggal 10 Desember 2018. Malamnya dijemput sama istri saya tanggal 9 Desember 2018. Tanggal 10-nya saya jubrak di kamar mandi di kamar saya. Dilarikan ke rumah sakit. Terdiagnosa kanker darah. Rekam medis terhitung dari tanggal 10 Desember 2018. Itu adalah hari ke-76. Berarti asuransi punya tetapi tidak cover. Istri saya nangis di kamar, jerat-jerit. Dia bilang gini, dia ngerasa pertama kali dalam hidupnya dia melakukan kesalahan yang fatal. Dia merasa bodohnya luar biasa. Dia bilang gini, Tuhan, kalau Billy harus sakit kenapa enggak 14 hari lagi Tuhan? Jangan gitu juga lah doanya. Kalau bilang jangan sakit, 14 hari lagi sakit. Saking frustasinya. Singkat cerita, karena memang istri saya kerjanya evakuasi medis, dia kenal banyak dokter di Singapura, saya dilarikan ke Singapura. Karena di Jakarta dokternya mau cuti, karena akhir tahun. Sampai di sana lewat jalurnya dia, saya bisa masuk ke, singkat cerita, ke SGH, Singapore General Hospital. Itu rumah sakit pada saat itu nggak terima orang Indonesia, pada tahun 2019. Karena itu rumah sakit umum, diperuntukkan untuk warga negara, harganya memang paling murah. Dan juga paling canggih sebenarnya. Dan masuk di sana, perawatan di sana akhirnya. 2,5 bulan, puji Tuhan dalam hitungan 1 bulan Tuhan sembuhkan saya. Masuk ke rumah sakit, kanker darahnya 85%, darah saya itu kanker semuanya. Dokter bilang 3 bulan mati Pak. Terlalu banyaklah kesaksian saya, Bapak Ibu pasti udah pernah dengar. Dalam hitungan 1 bulan 0% hilang. Dokter kebingungan. Nah 2,5 bulan berjalannya waktu, akhirnya saya diperbolehkan pulang. Sebelum pulang kan harus bayar. Asuransi kan gak ada. Jadi waktu sehari sebelum dia mau tanya tagihan, kita perjamuan kudus sampai 3 kali. Karena deg-degan. Di hari dia nanya tagihan, dia nggak naik-naik. Saya tungguin di kamar 45 menit. Sampai saya mikir jangan-jangan dia pingsan lihat tagihan di bawah. Saya telepon gak diangkat-angkat. Dan setelah 45 menit dia masuk ke kamar. Dan dia waktu masuk ke kamar saya nggak pernah ngeliat mukanya dia kayak begitu. Dia buka kamar dan dia berjalan seperti begini. Saya makin panik. Aduh, tagihannya besar ya. Dia cuma ngangguk lagi, gini. Aduh, berapa? Dia bawa kertas. Dia duduk di samping saya. Dia ngeliatin saya ngeliatin dia. Kita pelotot-pelototan. Berapa? Dia kasih lihat. Saya lihat kertasnya. Hah, segini banyak. Gimana bayarnya? Tiba-tiba dia berbisik.
Katanya rumah sakit udah lunas. Udah lunas, saya bilang. Gimana caranya udah lunas? Dia bilang itu katanya orang-orang yang datang. Sebelum mereka pulang, mereka suka nabur di bawah. Dan katanya rumah sakit, besok kalau kita sebelum pulang harus ke bawah lagi. Karena bayarnya kelebihan. Jadi besok kita pulang, kita bawa uang kelebihan. Kok bisa? Saya tanya gitu. Nggak tahu. Sepertiga orang yang datang ke kamar saya nggak kenal. Dan saya nggak pernah masukin di sosial media kalau saya sakit. Itu satu hal yang saya larang teman-teman dan keluarga saya. Jangan posting. Karena posisi saya paling gak suka. Dan saya tegur hamba-hamba Tuhan kalau lagi seminar hamba-hamba Tuhan. Kalau sakit jangan masukin sosmed. Kenapa? Ngasih kode sama jemaat. Udah gitu fotonya di sakit-sakitin lagi, dikasih infus fotonya gini ya. Kalimat pertamanya ya, mengundang empati. Tolong doakan saya sedang sakit. Kita baca, aduh hamba Tuhannya lagi sakit. Kalimat keduanya gak ngenakin. Jika Anda digerakkan Tuhan. Yaelah, inilah BCA Mandiri BRI. Kurang ajar. Gak gitu, kamu gak ngejar-ngejar pipanya. Kamu kejar sumbernya dong. Jangan minta-minta belas kasihan sama orang. Minta belas kasihan sama Tuhan. Saya bilang sama teman-teman saya, jangan posting loh. Jadi saya gak pernah posting. Saya posting hal-hal biasa. Pernah di kamar rumah sakit saya posting, saya pasang video malah. Saya buat firman Tuhan, teman saya bilang gini, ih apartemennya keren banget, ih dia gak tahu tuh kamar rumah sakit. Di belakangnya kan bagus pemandangannya. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi kan saya gak tahu orang yang datang ke rumah sakit itu karena mulut ke mulut. Sepertiganya orang-orang dari gereja lokal di Singapura, ada satu tim praise and worship datang, bawa gitar. Boleh gak kami nyanyi? Boleh, sampai pagi juga boleh, silakan. Oh senang banget, saya kan gak tahu mereka dikirim sama Tuhan. Tuhan kalau memerintahkan burung gagak, Tuhan memerintahkan janda miskin, Tuhan bisa perintahkan siapa saja. Itu artinya Tuhan sudah mendahului kita. Itu Tuhan. Saya pulang bawa uang kelebihan. Saya bilang sama istri saya, telepon cari tahu teman-teman yang sedang sakit. Oh ada yang sakit di Pineng, di mana, transfer uangnya. Ini berkat Tuhan, transfer ke mereka yang sedang membutuhkan. Sebagai penutup. Banyak orang bilang gini sama saya, Bill, kamu dapat mujizat kesembuhan ya? Bukan. Mujizat yang saya terima, saya, istri saya, dan kedua anak saya diubahkan Tuhan. Karena kami ngalami penyertaan Tuhan. Bukan kejar-kejar jawaban doa. Dan itu yang paling penting. Kesembuhannya bonus Bapak Ibu. Tuhan kalau sembuhin kita balikin tangan sembuh kita. Tapi perubahan karakter memerlukan respon kita masing-masing. Itu sebabnya di dalam pergumulan hidupmu, nikmati penyertaan Tuhan. Perkara besar terjadi di situ. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Firman Tuhan dengan sendiri mengatakan Engkau sudah mendahului kami. Engkau bertahta atas hidup kami. Engkau yang menyediakan bahkan memerintahkan apa saja di depan kami untuk membawa kebaikan bagi kami. Kami percaya hari ini kembali kami diteguhkan, iman kami diperkokoh Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami berjalan bersama sumber atas segala sumber, raja atas segala raja, atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur buat firman-Mu. Kita sama-sama katakan, amin.